Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iqman Nur Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Siti Fadia Hijriana, mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan A, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait buku 1 yang berjudul Post-Truth karya Lee Michael Tyrer, tepatnya pada bab 2 yang berjudul Science Denial as a Roadmap Understanding Post-Truth, atau yang berarti penolakan ilmiah sebagai peta jalan untuk memahami pasca kebenaran. Ya, langsung saja kepada pembahasan kita dalam bab 2 ini terkait Science Denial as a Roadmap Understanding Post-Truth, atau penolakan ilmiah sebagai peta jalan untuk memahami pasca kebenaran, yang dimana hal tersebut yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ialah mengenai post-truth. Nah, post-truth itu sendiri sebenarnya lebih dikenal di mana pada saat ini tuh era kebohongan lebih banyak menyamar menjadi sebuah kebenaran. Jadi kebohongan banyak menyamar dengan menjadi sebuah kebenaran. Yang dimana pada post-truth ini biasanya lebih mempengaruhi terhadap emosi dan perilaku dari manusia itu sendiri. Biasanya post-truth ini semakin berkembang dan banyak terjadi di media sosial dengan pengaruh-pengaruh yang diberikan kepada masyarakat sehingga mampu mengubah emosi dan juga pola pikir masyarakat itu sendiri. Nah, post-truth ini sebenarnya diramalkan oleh apa yang terjadi pada sains selama beberapa dekade terakhir, yang dimana setelah dihormati karena otoritas metodenya, hasil ilmiah sekarang terbuka dan dipertanyakan oleh legiun non-ahli yang kebetulan tidak setuju dengan mereka. Jadi adanya penyangkalan ilmiah ini itu didasarkan oleh kelompok-kelompok yang tidak mempercayai hasil kajian dari para ilmuwan. Sehingga di sini saya mencantumkan poin yang pertama adalah mengingat tingkat penelitian ilmiah yang tinggi, mengapa orang-orang dan ilmuwan merasa perlu untuk mempertanyakan hasil-hasil sains. Lalu, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa para ilmuwan itu lemah? Dan dalam kebanyakan kasus sebenarnya itu tidak, karena hal tersebut merupakan sebuah jenis klaim yang secara rutin disebarkan oleh mereka yang menemukan keyakinan. Maksud dari keyakinan di sini ialah mereka yang memiliki keyakinan bertentangan dengan kajian empiris yang dilakukan oleh para ilmuwan. Oleh karenanya, akibat adanya jenis klaim yang secara rutin disebarkan oleh mereka yang menemukan keyakinan ideologis mereka yang bertentangan dengan kesimpulan sains, yang banyak ditemukan dalam beberapa kasus orang awam yang merasa bahwa mereka berminat untuk mempertanyakan motif ataupun kesanggupan para ilmuwan. Yang dimana maksudnya di sini ialah banyaknya orang-orang yang memiliki pandangan berbeda atau perspektif yang berbeda terkait kajian empiris yang dilakukan oleh para ilmuwan, itu menimbulkan sebuah pertentangan ideologis atau pertentangan pemikiran yang menyebabkan lahirnya penyangkalan ilmiah. Padahal sebenarnya ketika para ilmuwan itu telah mengajukan sebuah teori, maka para ilmuwan itu diharapkan telah melalui beberapa tahapan seperti peer review, upaya replikasi, dan juga pengecekan terhadap fakta empiris tingkat tertinggi yang dapat dilakukan oleh rekan-rekan ilmiahnya, yang dimana aturan tersebut biasanya bersifat cukup transparan, karena biasanya para ilmuwan tersebut lebih menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah yang merupakan bukti empiris terpenting sebagai hasil dari teori ilmiah yang akan dia buat, seperti itu. Kemudian para ilmuwan menjunjung nilai-nilai teori ilmiah tersebut karena biasanya bukti-bukti empiris yang ia junjung tersebut itu berguna untuk mengevaluasi kembali teori ilmiah yang telah diciptakannya. Di mana selanjutnya dari adanya hal tersebut itu
menyatakan bahwasannya para teori ilmiah yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut tidak dapat dijadikan kebenaran, maka hanya perlu kepercayaan yang kuat dan berdasarkan pada sebuah pembenaran yang nantinya bakal diwujudkan sebagai sebuah bukti. Nah, yang dimana pada faktanya biasanya semua orang yang menentang karya ilmiah tersebut, mereka lebih merasa nyaman untuk menerapkan tes lakmus ideologisnya sendiri kepada bidang penyelidikan, tetapi hal tersebut biasanya mereka sangkal karena mereka juga memiliki tujuan yang untuk meremehkan gagasan yang bersifat adil serta untuk meningkatkan keraguan bahwa penyelidikan empiris itu sebenarnya benar-benar bernilai netral. Padahal sebenarnya apabila mereka itu menganggap bahwa sains itu hanyalah sebuah prasangka, maka tidak jauh mereka itu telah mencemari teori tersebut dengan ideologis mereka sendiri. Nah, di mana selanjutnya dari adanya hal tersebut itu menyatakan bahwasannya para teori ilmiah yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut tidak dapat dijadikan kebenaran, maka hanya perlu kepercayaan yang kuat dan berdasarkan pada sebuah pembenaran yang nantinya bakal diwujudkan sebagai sebuah bukti. Langsung dilanjut pada poin yang kedua yang saya cantumkan, hasil kutipan dari buku Post-Truth karya Lee Mcentire itu, yang dimana beliau menuliskan bahwasannya para kritikus lain adalah seorang yang licik dan mengatakan bahwa para ilmuwan yang dipilih sendiri tidak berpaut pada standar ilmiah yang baik, bahwa mereka tertutup dan buta terhadap kepentingan mereka sendiri yang mementingkan dirinya, yang dimana beberapa hal ini didasarkan atas kesalahpahaman yang terus terang atau eksploitasi yang sinis tentang cara kerja sains yang didasarkan atas gagasan yang keliru bahwa seandainya para ilmuwan mengumpulkan cukup bukti, mereka dapat membuktikan suatu teori, tapi ini bukan cara kerja sains. Tidak peduli seberapa bagus buktinya, sebuah teori ilmiah tidak akan pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Tidak peduli seberapa ketatnya hal itu mungkin telah diuji, setiap teori adalah hanya sebuah teori. Karena cara bukti ilmiah dikumpulkan, secara teori selalu ada kemungkinan bahwa beberapa bagian data di masa depan mungkin muncul dan menyangkal sebuah teori. Yang dimana maksud dari Lee Mcentire ini pada poin ini, beliau menganggap bahwasannya sebuah teori-teori ilmiah tersebut mungkin tidak dapat dibenarkan ataupun tidak layak dipercaya karena suatu saat atau di masa depan akan muncul sebuah pertentangan yang dilakukan oleh orang-orang untuk menyangkal teori ilmiah yang telah dibuatnya. Tetapi para penyangkal sains tetap berpegang teguh pada prinsipnya untuk mengatakan bahwasannya mereka menganggap bahwa para ilmuwan itu adalah seorang yang buta dan tidak berpaut pada standar ilmiah yang baik. Padahal sudah dijelaskan di awal bahwasannya seorang ilmuwan ketika mereka akan menciptakan sebuah teori telah melakukan beberapa tahapan, tetapi hal itu tidak berlaku bagi para kelompok penolak gagasan atau para penyangkal ilmiah. Lee Mcentire dalam bukunya Post-Truth pada bab 2 ini tentang penolakan ilmiah mencantumkan sebuah keraguan sebagai produk kami. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya itu sebuah penyangkalan ilmiah di sini dapat dimulai dari agenda ekonomis ataupun ideologis, yang dimana pada umumnya itu dimulai dari mereka yang kehilangan sesuatu dan kemudian dilanjutkan oleh mereka yang terjebak dalam kampanye informasi yang salah. Jadi, ideologis ataupun ekonomi dapat menjadi latar belakang lahirnya penyangkalan sains dan
membuat seseorang terjebak dalam informasi yang salah, karena di era post-truth ini banyak sekali informasi-informasi kebohongan yang menyamar sebagai kebenaran. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Lies Incorporated, Ari Habienhoff memperdalam pemahaman kita tentang hubungan antara kepentingan ekonomi dan politik pasca kebenaran ini dengan mempertimbangkan bagaimana pendanaan lobby yang biasanya itu diselipkan suatu kebohongan pada berbagai topik yang telah mempengaruhi posisi politik tentang perubahan iklim, senjata, imigrasi, perawatan ataupun kesehatan, hutang nasional, reformasi pemilih, aborsi, dan pernikahan gay. Yang dimana sesuai dengan yang dibahas oleh Lee Michael terhadap keraguan adalah produk kami, itu tuh sebenarnya menurut pemahaman saya, Lee Michael itu menjelaskan bahwasannya ada sebuah sejarah yang juga terjadi atau menolak penyangkalan ilmiah itu sendiri atau menolak sains itu sendiri, yang dimana penyangkalan ilmiah tersebut itu berkaitan dengan perdebatan merokok, yang dimana beberapa organisasi pada masa itu, yaitu organisasi yang bernama Tobacco Industry Research Committee atau TIRC, itu industri tersebut mengeluarkan suatu cetak biru untuk penyangkalan sains, yang dimana hal tersebut itu muncul dari sisi ekonomis sebagai lawan dari sisi ideologis, yang dimana tujuan dari dibentuknya cetak biru dalam penyangkalan sains ini, yang merupakan taktik dari TIRC, itu semata-mata ditujukan demi kepentingan moneter. Dari adanya penolakan sains tersebut, TIRC itu membuat suatu taktik gitu untuk mengeluarkan cetak biru untuk penyangkalan sains terhadap rokok, itu untuk bisa mempengaruhi masyarakat, yang semata-mata hasilnya adalah untuk kepentingan moneternya itu sendiri. Kemudian menurut pemahaman saya juga mengenai isi buku dari post itu sendiri, yang ditulis oleh Lee Michael Sayle, beliau membahas bahwasannya perdebatan yang terjadi pada sejarah tersebut itu adalah perdebatan yang terjadi antara asap rokok, pengaruh dari asap rokok, dan penyakit kanker, yang dimana hal tersebut merupakan suatu penolakan yang dilakukan, bahwasannya menurut para penyangkal ilmiah tersebut, mereka itu menyatakan bahwasannya asap rokok tidak ada kaitannya dengan penyakit kanker, di mana hal yang dilakukan oleh para penyangkal ilmiah terkait rokok tersebut yang menurutnya tidak ada kaitannya dengan kanker, yang menentang kajian ilmiah bahwasannya asap rokok adalah berpengaruh terhadap kesehatan dan dapat menyebabkan kanker, itu ternyata telah dilakukan beberapa cara dan taktik sehingga cukup mengeluarkan biaya yang besar dari para penyangkal ilmiah tersebut hanya untuk meyakinkan masyarakat bahwasannya rokok itu sendiri tidak memiliki hubungan yang jelas dengan kanker, sehingga mereka bisa bebas memasarkan rokok itu di mana saja dan bisa mengembalikan modal mereka saat mereka melakukan beberapa upaya untuk mempengaruhi masyarakat dari hasil ideologis, pemikiran ideologis para penyangkal ilmiah tersebut. Nah, menurut Lee Michael Sayle ini, sebenarnya para penyangkal sains yang lainnya itu tidak hanya mengikuti strategi tembakau, melainkan beberapa dari mereka itu juga ikut terlibat sejak memo internal yang terkenal yang ditulis oleh seorang eksekutif tembakau pada tahun 1969 yang mengatakan bahwasannya keraguan adalah produk kami, karena itu adalah cara terbaik untuk bersaing dengan tubuh fakta yang ada dalam benak masyarakat umum.
Jadi hal tersebut itu digunakan sebenarnya untuk menggunakan media dari dua sisi dan mendorong seseorang melalui hubungan publik dan sekaligus melobi pemerintah. Jadi mereka itu, para penyangkal sains itu menganggap bahwa keraguan itu adalah produknya, karena mereka itu melakukan hal tersebut, mengadakan cetak biru tersebut adalah dengan memanipulasi media dari dua sisi. Lalu mereka juga melobi pemerintah dan juga memanfaatkan hasil dari kebingungan publik ini untuk mempengaruhi akan produk mereka, seperti itu. Sehingga dari hasil tersebut akan timbul sebuah pertanyaan terkait apa yang akan disanggah. Sedangkan banyak sekali informasi-informasi dari luar yang berbentuk dua sisi yang tentunya akan menimbulkan kebingungan di masyarakat, sehingga mereka akan bingung dan mempertanyakan apa yang perlu mereka sanggah terkait hal ini. Yang kemudian di sini saya mengutip pertanyaan kecil yang dimuat dalam buku poster ini, yakni mengapa mencari ketidaksepakatan ilmiah ketika dapat diproduksi? Untuk apa repot-repot memeriksa teman jika pendapat seseorang dapat disebarkan dengan mengintimidasi media atau melalui hubungan masyarakat? Dan mengapa menunggu pejabat pemerintah untuk sampai pada kesimpulan benar ketika Anda dapat mempengaruhi mereka dengan uang industri? Maksud di sini ialah berkaitan dengan taktik-taktik yang digunakan oleh para penyangkal ilmiah berdasarkan hasil pemahaman saya. Jadi para penyangkal ilmiah sendiri ini sebenarnya tidak perlu repot-repot untuk mencari banyaknya pendapat dari seseorang gitu. Padahal mereka sendiri sebenarnya bisa mengintimidasi orang-orang lain atau mempengaruhi orang-orang lain itu melalui media sosial gitu, atau melalui adanya media. Karena dari kalimat ini pun dinyatakan bahwasannya sebenarnya uang itu bisa menjadi latar belakang dan apa yang mereka harapkan gitu, latar belakang untuk menciptakan sebuah kebohongan menjadi kebenaran, yang dimana hal ini dalam buku post-truth ini hanya berlaku pada masa post-truth, dimana ketika memasuki masa-masa tahun-tahun ini atau postmodern ini, maka hal tersebut akan menjadi sebuah tantangan lagi bagi para penyangkal ilmiah untuk membuat sebuah kontradiksi ataupun gagasan-gagasan yang harus kembali mempengaruhi masyarakat, seperti itu. Jadi akan sangat menimbulkan berbagai ketidakseimbangan antara pemikiran-pemikiran para penyangkal ilmiah di masa post-truth itu dengan taktik mereka yang harus digunakan pada masa modern saat ini. Dalam bukunya juga, selain Lee McEntire membahas terkait keraguan sebagai produk kami, Lee McEntire juga membahas terkait beberapa hal yang pernah menjadi sebuah penyangkalan ilmiah selain dari perdebatan terkait rokok, yang dimana Lee McEntire ini menjelaskan pula terkait perubahan iklim dan selanjutnya. Nah, di sini saya mencantumkan bahwasannya penggunaan fakta secara selektif yang menopang posisi seseorang dan penolakan total atas fakta yang tidak tampaknya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penciptaan realitas pasca kebenaran yang baru. Yang dimana sebenarnya pemanasan global ini merupakan suatu kasus penyangkalan sains modern yang paling mengerikan, sebagaimana dicatat pada banyak karya sepanjang buku terkait skeptisme yang terkoordinasi dan dibuat untuk membantah bukti ilmiah yang meyakinkan untuk perubahan iklim antropogenik. Yang dimana di dalam perubahan iklim ini sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perdebatan yang terjadi pada sejarah terkait perdebatan merokok itu, bahwasanya dalam perubahan iklim ini sendiri
seseorang penyangkal sains, para penyangkal sains ini sama-sama mengeluarkan dana yang harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk bisa menciptakan sebuah pembenaran menurut mereka atau dari perspektif mereka itu sendiri. Yang dimana menurut Lee McIntyre ini sendiri, bahwasannya beberapa ilmuwan dalam mengatasi perubahan iklim ini, beliau tuh sebenarnya menimbulkan klaim tidak percaya akan perubahan iklim, keraguan tentang perubahan iklim. Tetapi mereka lebih mengklaim bahwasannya tidak ada konsensus ilmiah tentang perubahan iklim, atau bahwa itu bukan sains yang mapan, yang dimana hal tersebut itu merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan yang cukup bertentangan dengan pemikiran ideologis para penyangkal sains. Dalam perubahan iklim dan selanjutnya yang dimuat dalam buku Post-Truth Lee McIntyre ini sebenarnya tidak jauh dengan perdebatan merokok yang telah dibahas sebelumnya, yakni untuk menciptakan sebuah kebohongan yang akan disamarkan menjadi sebuah kebenaran atau masih mengikuti jejak post-truth. Sehingga dalam inti pembahasan yang dimuat dalam perubahan iklim dan selanjutnya ini itu berkaitan tentang pengungkapan lengkap rencana pertempuran api yang kurang dari seminggu setelah dibuat itu masih sukses. Dan fakta itu menjadi tidak penting karena media sekarang sudah terlatih dengan baik untuk secara refleks menyajikan kedua sisi cerita pada setiap masalah ilmiah yang menimbulkan sebuah kontroversial yang mengakibatkan masyarakat itu menjadi bingung. Jadi post-truth ini itu banyak digunakan melalui media-media yang dapat mempengaruhi emosi serta pola pikir masyarakat. Jadi tidak perlu repot-repot bagi para penyangkal ilmiah di dalam hal ini untuk mengeluarkan uang yang besar ketika mereka memiliki peran penting untuk mempengaruhi masyarakat dengan pemikiran-pemikirannya mengenai sains yang ia sangkal. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, ada dua hal yang penting di sini, yakni mengenai pemahaman masyarakat, yang dimana pemahaman masyarakat menjadi semakin bingung dikarenakan ada dua sisi, yakni sisi dari ilmuwan yang mengeluarkan sebuah teori dan sisi dari perspektif ideologis yang dikemukakan oleh para penyangkal ilmiah, yang dimana keduanya tersebut menimbulkan suatu bentrokan informasi sehingga menimbulkan suatu informasi yang berbeda antara para penyangkal sains dengan para ilmuwan yang mengeluarkan teorinya. Dari situlah masyarakat menjadi bingung dan banyak salah menangkap informasi yang tersebar di berbagai media. Nah, di mana dalam pembahasan terakhir ini ialah terkait implikasi untuk pasca kebenaran. Di sini saya mengutip dari buku Post-Truth karya Lee McIntyre sendiri, yakni dalam lingkungan di mana keberpihakan dapat diasumsikan dan seringkali cukup untuk memilih tim daripada melihat bukti, informasi yang salah dapat disebarkan secara terbuka dan pengecekan fakta dapat diremehkan, di mana penggunaan fakta secara selektif yang menopang posisi seseorang dan penolakan total atas fakta yang tidak tampaknya merupakan bagian tak terpisahkan dari penciptaan realitas pasca kebenaran yang baru. Yang dimana maksudnya pada saat itu para penyangkal sains mereka sangat ingin mendapatkan hasil politik dan rela membayar harga politik tersebut untuk melakukannya. Tetapi dilihat dari taktiknya saat ini, para penyangkal sains tersebut itu hanya ingin melawan konsensus ilmiah dan hanya ingin merasa menang. Karena pada faktanya, akibat adanya post-truth ini sendiri, itu menciptakan sebuah strategi yang sama dengan akar yang sama, seperti itu. Yang saya dapatkan dari buku Lee McIntyre ini sendiri, bahwasannya pada saat ini dunia itu memiliki target yang lebih besar, baik dari segi ekonomi ataupun ideologis, yang dimana adanya media sosial di masa kini
itu bisa menjadi suatu wujud munculnya pasca kebenaran yang baru atau post-truth baru melalui media sosial, karena ideologi itu dapat mengalahkan sains dan juga pasca kebenaran itu sudah tidak dapat lagi dihindarkan, karena dengan adanya media sosial semua orang itu bisa bebas memberikan suatu pengaruh ataupun hal-hal yang dapat menjadi disinformasi antara fakta ataupun kebenaran dengan perspektif semata yang dapat menimbulkan suatu kebingungan dalam masyarakat. Dimana sebagai penutup di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwasannya apa yang dikemukakan oleh Lippmann-Tyre ini terkait penolakan ilmiah sebagai peta jalan untuk memahami pasca kebenaran ialah banyaknya hal-hal terkait sejarah baik yang timbul dalam dunia nyata, seperti yang kita ketahui tentang hubungan kanker dengan rokok ataupun tentang manusia sebagai penyebab perubahan iklim yang banyak ditentang oleh para penyangkal ilmiah, ternyata dapat memberikan pemahaman bahwasannya post-truth itu ada seperti itu. Jadi kayak post-truth itu merupakan sebuah pengaruh ataupun hal-hal yang dimana dibuat hanya untuk semata-mata menciptakan kebenaran ataupun hanya kamuflase semata dari informasi yang sebenarnya, yang dimana biasanya post-truth ini sendiri itu lebih banyak dikaitkan dengan kepentingan politik dari masyarakat. Jadi makna dari penyangkalan ilmiah sebagai peta jalan untuk memahami post-truth ini sendiri dilatar belakangi oleh adanya beberapa sejarah yang dapat menggambarkan bagaimana sebenarnya post-truth itu dilakukan dan di mana eksistensi dari teori ilmiah itu sendiri dan bagaimana respon dari masyarakat itu sendiri terkait beberapa pengaruh yang dikeluarkan oleh para penyangkal ilmiah serta bagaimana sudut pandang dari sisi ilmiah itu sendiri, sisi teori ilmiah itu sendiri. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ataupun pemahaman saya terhadap materi tersebut itu masih banyak kesalahpahaman dan kurang sesuai. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.